sekompleks itu. Mungkin itu bisa jadi ide saya juga untuk membuatkan menjadi soal gitu. Jadi tidak mungkin kita detailkan seluruhnya ini. Oke. Jadi secara core accountingnya, konsep core accountingnya itu ya cuman ini aja sih, jurnal itu dibuatkan, di-create, kemudian diposting sehingga muncullah financial report. Nah, untuk informasi detail misalnya ketika ada akun, misalnya akun yang butuh subledger, misalnya piutang, ketika diklik ini utang atau piutang senilai sekian itu atas nama siapa saja. Kemudian transaksi detailnya seperti apa per pemilik utang atau piutang tersebut. Nah, itu kan ada ledger berikutnya, ada tabel-tabel rincian lagi kan begitu. Oke. Nah, untuk membuat report di accounting ya, sumber bahan bakunya dalam financial reporting itu pasti saldo ya, balance-nya masing-masing. Ya, yang pokok di accounting itu ya financial statement-nya eh, apa statement of financial position, ya, balance sheet, neraca itu, kemudian profit loss, kemudian ada 5 kan itu ya, catatan atas laporan keuangan, kemudian eh, laporan perubahan ekuitas. Nah, kita akan coba buat yang simple aja sampai dengan profit loss dan balance sheet sama trial balance-nya sendiri sebagai bahan baku. Nah, bagaimana membuat rangkuman tersebut? Karena kalau di sini sekarang kan tidak kelihatan juga ini kode akunnya apa, saldonya sudah berapa kan begitu. Nah, kita coba tambahkan lah beberapa jurnal ya supaya laporannya menjadi apa lebih 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 kelihatan ya. Ini nomor bukti dalam jurnal kita kemarin tuh mungkin belum ada saldo awal gitu ya. Jadi saya coba buat nomor bukti kemarin tuh ada berapa? Inventory, oke. Invoice, ini invoice berarti ya. Anggaplah ini JU ya, jurnal umumnya. Atau kadang-kadang orang kasihnya OPB, opening balance 001 gitu ya. Tanggal 1. Kita coba isi. Lalu ada bank, ada Yaan kali ya. Piutang, lalu ada ini nggak usah, tanah ya, ada tanah, bangunan, anggap aja belum ada akumulasi, kemudian ada utang, utang dagang, lalu ada utang jangka panjang. Wah, kalau dilihat nih kurang bagus nih laporannya, tapi oke nanti kita ini coba. Ya, bang kurang banyak. Sorry. Oke, terakhir dia masuk ke, oke, berarti 222, berarti 202. Oke, sip. Ini refresh dulu. Nah, sudah masuk opening balance. Nah, ini sudah masuk OPB tadi, kayak jurnalnya. Nah, bagaimana merekap ini menjadi trial balance? Jadi kita pasti butuh, Pak, kalau izin Pak.
Ya, Yang halo. opening balance tadi belum siap lagi, Pak. Boleh tengok bentar, Pak. Waduh, sebentar. Ini iya. Oh, Oke oke, sip oke, ya. siap. Ya. Pak, mau tanya Pak, Hmm, eh kalau error gimana Pak? error. Di Coba di TV. share screen. Itu, Pak. Coba di share screen. Boleh Pak? Siap. Ini kan yang itunya Pak. Oh, Oh, error ininya coba maaf. di ininya ini formnya yang salah desain ini. Terus Pak saat di run di itu Pak. Oh, oh sorry maaf. Iya, itu error kan? Ini artinya di bawah juga error tuh. Iya Pak. Ini rumus di formnya coba di desain view formnya. Nah, itu tuh. Itu bukan di situ letaknya pastri. Di dalam subform pastri. Debit sama kredit yang kuning tuh sekarang itu sepasang itu letaknya dalam subform di bagian form footernya. Oh, yang ini ya Pak, ya? Ya, yang dua itu di dalam subform itu di bagian form footer. Oh, footer. Oke Pak. Berarti tinggal dipindah aja ke bawah ini Pak. Ah, nah tuh dalam subform ya. Siap, siap. Ah, Oh, iya, siap, siap, siap. Ya Pak, makasih Pak. oke. Baik. Saya ya tolong di stop dulu sharingnya. Nah, baik. Jadi sekarang kita akan buat trial balance ya atau neraca saldo. Saldo dari seluruh akun yang ada tergantung dengan transaksi-transaksinya itu ya. Contoh, ini ada beberapa transaksi di akun yang sama ya 114 debit, ada lagi 114 114 ya kan. Ini kan angkanya harus dihitung nih. Kalau debit bagaimana, kalau kredit mau diapain kan gitu ya. Nah, kita pakai rule of thumb aja. Kalau debit artinya kita anggap penambahan, kalau kredit kita anggap pengurangan secara rule of thumb. Tapi secara saldo normal itu tidak tidak selalu benar. Artinya kalau saldo normalnya di kredit, berarti kreditlah penambah. Kalau saldo normalnya debit, debit penambah. Tapi untuk di sistem ya di database kita harus satu. Debit itu mau nambah atau mau mengurangin. Nah, nanti untuk penyajian nanti baru kita atur lagi. Baik, untuk melakukan apa rekapitulasi data kan kita bisa gunakan view ya di MySQL. Nah, tapi karena untuk keperluan aplikasi kan kita pelaporannya secara distributed ini. Artinya aplikasi ini kan jalannya distributed multi user nanti. Ya kan, servernya cuma satu. Artinya apa? Tidak semua orang membutuhkan view yang sama kan begitu. Nah, jadi artinya view-nya kita buat secara distributed juga, artinya di aplikasi kita sendiri. Jadi untuk membuat view atau query kita tinggal klik query-nya ya, query design. Lalu kita ambil tabel-tabel yang kita butuhkan untuk merangkum data. Jadi di sini ada COA, jurnal D, jurnal H-nya. Ini nggak perlu juga dulu, ya. Ini nggak perlu nih. Kelompok LK yang kita butuhkan nanti pada saat kita membuat laporan. Nah, ini sekarang kita buat trial balance dulu aja. Jadi di sini sudah ada dan otomatis secara intelijen si Microsoft Access sudah mulai bisa baca sih relasinya kira-kira seperti ini kan begitu. Kenapa? Karena kebetulan kita membuat nama fieldnya sama. Kalau nama fieldnya beda bisa dia nggak muncul ini, ya. Nah, ini bisa jadi nggak muncul. Walaupun tujuan kita sebenarnya ada relasinya. Nah, jadi ini penting.
Jadi kaidah dalam membuat relasi data itu memang kita gunakan, ya. Kalau memang dia berelasi, fieldnya pastikan sama namanya. Nah, untuk memunculkan report trial balance kita butuh formatnya begini. Eh, balance atau neraca saldo ya. Itu kan begini nih, kode akun, nama akun, lalu saldonya, ya, saldo. Jadi di sini bagaimana kita memunculkan? Berarti kita butuh kode akun di sini ya, nama akun. Kalau kita view kan muncul begini aja. 1, 2, 3, sekian, sekian ya. Nah, cuman belum ada saldo. Nah, saldo kan membingungkan. Mau diambil dari mana? Nah, karena ini ada expression. Saldo adalah expression, kita aktifkan ini dulu nih. Ya, diakses, ada totals untuk menginput ekspresi. Sehingga muncul ininya nih. Ya. Untuk saldo, kita terpaksa membuatkan rumus ya, formula atau ekspresinya ya. Saldo titik 2 ini untuk memulai ekspresi. Nah, apa ekspresinya? Berarti kita sum ya. Kita akan sum nominal ini dengan syarat. Ya, dengan syarat. Syaratnya apa? Sumnya kalau dia nominalnya debit, karena kan kita tadi debit sebagai penambah ya. Maka yang jika mutasinya debit berarti nominalnya plus ya, positif. Tapi kalau dia kredit kita anggap sebagai pengurang, berarti nominalnya minus. Jadi di sini ada if. If-nya itu hati-hati kalau di dalam objeknya Microsoft Access, if-nya itu berlaku immediate if. Jadi i-nya 2 ya, if. Kemudian di sini mutasi. Ya, mutasi yang kita ambil dari sini nih. Kalau mau ditulis lengkap boleh if jurnal d dot mutasi, begitu ya. Cara lengkapnya kan begini nih. Jurnal d dot mutasi. Nah, ini sama dengan kemudian, nah ini kan kadang-kadang bahasa seperti ini membingungkan juga. Jadi akses sudah bisa bikin langsung aja mutasi. Dia sudah tahu tuh mana yang mutasi. Kecuali mutasi itu ada 2 di tabel yang berbeda. Nah, itu membingungkan nanti. Ini kebetulan cuma 1 kan ya di dalam query kita, dalam scope query kita. Jadi cukup mutasi aja dia akan cari sama dengan debit ya. Maka makanya titik koma atau koma terserah komputer nanti ya. Debit maka nominal. Kalau tidak ini minuskan. Jadi nominal kali min 1. Nih. Kalau dia nggak jalan nanti bisa jadi penyakitnya adalah ini. Ya, koma ini. Bisa harusnya titik koma. Tergantung komputer. Dan ini bukan group by. Ya, kita bukan group by. Karena ini ekspresi. Mari kita anggap sebagai ekspresi. Kalau nggak jalan. Dia akan bingung. Ya, ini coba nih. Kalau dia group by. Nah, ini muncul nih. Tidak bisa, ya, aggregated function itu dianggap sebagai group by, ya, karena ini perhitungan, ya kan. Jadi kita harus bikin expression. Nah, ini sudah jalan. Sudah muncul saldo semuanya. Ya, ini kalau kita sum ini ya. Kalau dia balance harusnya 0. Ya. Nah, ini ya. 0 ya. Artinya nilai minus dengan nilai plus sudah sama. Ya. Kalau kita ingin sajikan dia dalam bentuk debit di sini dan kredit di sini, ya, di sini bisa. Jadi kita butuh function lagi nih, ekspresi lagi. Jadi misalnya saldo debit gitu ya.
saldo debit gitu ya. Apa isinya? Saldo. Jadi jika saldo besar dari nol, ini ya, saldo debit itu kan pasti saldonya besar dari nol, positif kan? Maka sebesar saldo. Kalau tidak, nol. Kan gitu. Ini juga ekspresi. Kalau kita view, nah ini. Artinya dia hanya menampilkan saldo yang positif. Ya, ini saldo debit. Apabila nilainya negatif, maka dia akan anggap nol. Nah, kebalikannya, kita bisa tampilkan untuk saldo kredit. Sorry. Rumusnya sama, agak dibalik dikit. If saldo kecil dari nol, maka saldo. Kalau tidak, nol. Nah, ini ada flow sih sebenarnya. Apa flow-nya? Angkanya minus. Harusnya angkanya, kalau sudah saldo di debit dan kredit, angkanya harusnya dua-duanya positif. Nah, jadi tinggal kita balik kali min satu. Gitu ya. Nah, baru ini ketahuan posisi debit dan kredit. Balance ya, ini balance. Namanya juga trial balance, maka harus balance. Kalau tidak balance belum bisa disebut trial balance. Trial aja ada baru ya. Nah, oke, dari sini udah kebayang nih bentuk reportnya udah kelihatan nih. Ya, dia sudah melakukan perhitungan secara apa? Sum, tapi kita pecah lagi mana yang debit, mana yang kredit. Nah, ini adalah dasar dari reporting. Karena akun-akun ini nanti akan kita pisah-pisah nih. Mana yang masuk ke laporan posisi keuangan. Ini biasanya yang ini nih. Laporan posisi keuangannya ini aja nih. Ya. Lalu mana yang masuk ke dalam profit loss. Nih, ini sampai ke bawah. Nah, ini kita kebetulan belum ada nih beban dan segala macam gitu ya. Nah, kita coba tambahin ya. Kita coba tambahkan transaksi berikutnya. Misalnya INV ya. 004. Oke, aman. Anggaplah muncul beban nih ya. Beban beban operasi. Ya, kita gabung aja beban-bebannya. Misalnya ada harga pokok misalnya ya. Sorry, beban gaji. Beban gaji ada 500.000. Lalu ada listrik ya, listrik debit. Lalu ada lagi eh, beban bunga ya. Kemudian muncul beban penyusutan, tapi penyusutannya harus dilawankan dengan akumulasi. Ya, bolehlah kita buat ya beban penyusutan bangunan debit gitu ya. Lawannya akumulasi nih, bangunan. Lalu ada beban penyusutan, ini apa ini? Kendaraan. Lawannya akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, beban segala macam. Nah, ini anggap utang ya. Beban yang tiga ini kan 5 tambah 3 8 tambah 1 9 9 80. Sorry, 80.000 dari mana datangnya?
Total oh iya iya benar-benar ya. Ini 80 kan yang dua ini. Nah, ini kan 900 nih 5 tim ini kan belum dibayar ya. Anggap belum dibayar. Jadi dia diutang aja lah. Ya, utang jangka utang utang dagang nggak juga ya. Harusnya itu biaya masih dibayar tuh. Ini kita inikan dulu. Kita tambahin lah akun kita. Cuannya itu ada 213 ya. Biaya yang masih harus dibayar. Ini menjadi liabilitas. Oke, kita coba refresh di sini. Ini ya, muncul ya. Nah, 900. Oke. Ini udah balance ya. Ini balance, ini balance. Oke. Anggaplah sudah muncul juga persediaannya menjadi beban gitu ya. Beban persediaan ke harga pokok larinya ya. Harga pokok debit anggaplah 100. Oke. Persediaan kredit. Hmm. Balance. Lalu kita posting ya. Nah, kita coba cek di sini. Ini pasti akan berubah nih. Nah, otomatis dia akan berubah. Update gitu ya. Jadi yang tadi barusan kita tambahkan, kalau kita punya view atau query seperti ini, otomatis dia akan real time update. Setiap saat posisi keuangan ini akan tersajikan. Oke, ini sudah kelihatan ya. Nah, tadi yang saya cerita itu ini akan masuk ke 1 sampai 3. Izin Pak, Ya, silakan izin Pak. Ferdi. Ah, Yang di Perdi ya persediaannya masuk 100 Pak. Di Bapak nggak masuk. masuk 100 maksudnya gimana nih? Jadi kita input invoice kan terus saldo debitnya 9 juta terus saldo kreditnya 100.000. Oh Bapak langsung dikurangkan. Hmm. Enggak, maksudnya gimana Ferdi? Boleh Pak disaksikan Pak? Jurnalnya. Iya, Oke, ya. persediaan jadi 100.000. Persediaan tadi itu kodenya ini kan 113. 113 itu ini kredit 100.000 ya. Lawannya HPP kan? Kepala 5 kan lawannya. Hmm, Ini iya lawannya Pak. nih. Oh iya ada masuk Pak. Oke. Masuk Oke? ini Pak. Ya. Oke Pak. Ya. Oke. Nah, untuk mempermudah kita juga sebenarnya dalam penyusunan ini bisa kita atur ke kelompok juga kan. Kita tambahin kelompok. Coba nih. Show table kelompok LK. Nah, ini otomatis kan dia akan ngejar ke sini nih, kecoa kan, kelompok ya. Jadi kalau kita tampilkan ke sini kelompok nomor ya, kalau kita view udah bisa tuh ya. Jadi dia sudah muncul kalau ini nanti masuk ke aset, liabilitas, ekuitas, penjualan. Nah, ini masuk ke COGS, beban, beban, beban. Oke. Kalau akuntan udah lihat ini sudah bisa jadi laporan, gampang banget jadi laporan. Nah, apa guna nomor? Ya, nomor ini untuk memudahkan kita nanti sorting ke report. Sekarang kita bikin report. Oke, kita simpan. Kasih nama dulu query kita Q uh, trial balance ya. Real
balance ya, trial balance. Nah, jadi pada saat kapanpun kita membutuhkan report trial data trial balance, ini data nih ya, dia otomatis sudah pasti update sesuai dengan real time-nya ya. Sekarang ini kita close, kita akan fokus dalam reporting. Ya, ini pastikan lagi sudah keluar. Nah, kita akan reporting ya. Kita create ini ya, kita create lalu kita bikin reportnya lagi ya. Report design. Untuk desain report trial balance ini sudah seperti itu dan kita akan coba udah kita coba trial balance-nya lah kalau mau disajikan di dalam bentuk laporan biasa ya. Langkah pertama dalam reporting ini ya. Ini sorry, bawakan dulu ya. Kalau sudah bikin report itu kan ada page header, detail ya. Pertama kita koneksikanlah report kita ini sorry. Ya, kita konekkan dulu report kita itu. Ini report ya. Sumber datanya kemana dulu ya. Ini record source-nya kemana. Tadi kita sudah punya tuh query ini kan. Query trial balance. Oke. Ini sudah link. Lalu kita kasih judul ya. Report real balance. Oke. Ini 18 lah ya. Dah. Oke. Report trial balance. Kalau kita view, kita simpan dulu. R real balance. Ini sebagai basic belajar reportnya. Setelah ini kita coba bikin profit loss dan balance sheet-nya. Oke. Ini kalau kita tampilkan, kan cuma gini doang. Tapi sudah ada ininya. Kalau kita view print preview, nah report itu kelebihannya kita kan bisa print ya, cetak. Bahkan kita bisa simpan sebagai PDF di sini nih. Ya, nah, cuman kan report kita belum benar. Nah, setelah kita punya tadi data di bagian report, kita klik bagian kosong sini kan kita akan muncul di bagian report nih, ya, trial balance. Kita tinggal panggil ini, ya. Kita mau nambahin field yang ada dalam query kita tadi. Kalau belum disambungkan ininya, ini nggak bakal ada nih. Ini kita terpaksa show all table tadinya. Nah, karena sudah kita buatkan dalam bentuk query tadi ya. Jadi kita tinggal tarik aja nih. Double klik. Nah, tuh kode akun, nama akun, saldo debit, saldo kredit. Kan gitu reportnya. Oke, step by step ya. Ganti. Ini kasih warna yang berbeda. Membedakan mana yang ini header, mana yang label, mana yang text box ya. Oke. Kalau begini saja kita jalankan, hasilnya begini nih. Ya, belum mencerminkan laporan. Seperti tabel tadi ya, tabulasi. Nah, untuk menyusunnya di tabulasi, kita bisa atur ini label, kita pindahkan Ctrl X ya. Lalu kita paste ke sini ke bagian header. Ya, sorry. Gini ya. Oke. Lalu kita atur ini. Bagi yang sudah biasa menggunakan Crystal Report, nah ini kerjaan mirip lah. Ya.
Oke, coba di view. Oke, sudah bisa ya. Jadi itu triknya untuk menyajikan dalam bentuk tabulasi ya, tabel. Kemudian format angka. Ini kan angka kadang tidak human readable ya. Ini berapa kita kan butuh pemisah ribuan. Jadi ini bisa kita atur propertiesnya. Ya, property sheet untuk dua objek ini. Oke, sorry. Di bagian format kita atur karena belum ada formatnya kita ganti ke boleh currency, boleh standar. Kalau currency muncullah currency-nya. Cuman masalahnya komputer kadang-kadang kan ada yang pakai dolar nih. Nah, ini dolar jadinya kan. Jadi saya pinginnya yang standar aja. Ya. Nah, kalau kayak gini sama seperti Excel, artinya lebar kolom tidak mencukupi, jadi kita atur. Gitu ya. Oke, ini sudah muncul. Pemisah ribuan, dua angka di belakang koma. Kemudian untuk trial balance kan kita butuh total debit dan kredit. Bagaimana pula menampilkan di report? Di report ini ada namanya page header. Ya, ini contoh. Ya, kalau kita berpikiran, oh berarti jadi footer nih Pak, mau nambahin ininya. Ya, sorry, saya copy paste ini boleh? Waduh, wah kok nggak mau di copy nih. Copy, nggak mau di paste lagi. Ya udah, kadang-kadang ada masalah seperti itu nih. Oke, kita butuh dua nih, dua text box. Ya, ingat text box ya. Kalau kita sum, saldo, sorry, sum, saldo, debit. Nah, ini mirip-mirip di Excel aja nih. Sama dengan sum, saldo, kredit. Ini adalah hal yang keliru kita lakukan. Nah, coba kita lihat. Tidak akan muncul apa-apa. Munculnya error. Persis seperti yang kejadian tadi. Jadi untuk report, letaknya itu bukan di, karena kita akan menghitung seluruh data, ya seluruh data, sementara kita letakkan di halaman, ya page footer. Jadi ini keliru. Kalau seluruh data itu letaknya adalah di bagian sini nih. Di report footer. Di sini letaknya. Nah, ini. Lalu kita kasih format standar. Udah muncul ya. Trial balance. Sekarang masuk ke laporan kedua. Kita mulai dari yang paling gampang yaitu profit loss. Nah, untuk memudahkan kita dalam reportingnya, kita boleh copy paste ini. Ya. Ini kita ganti menjadi profit loss. Muncul lagi kan? Persis seperti ini. Cuman di profit loss
Kita nggak butuh yang ini kan. Nggak butuh aset dan liabilitas ekuitas. Kita cuma butuh yang ini nih. Jadi dalam profit loss itu kita hanya butuh penjualan harga pokok sama beban. Nah, bagaimana? Ya, nomornya bisa kita atur. Kalau dilihat dari nomornya kan kita butuhnya dari nomor 4 sampai seterusnya. 1 sampai 3 itu adalah balance sheet. Berarti kita bisa kasih kriteria di sini. Nomornya itu besar dari 3, ya kan? Maka muncul ini aja. Oke. Jadi ini adalah where-nya, ya. Where nomor besar dari 3. Ya, kalau mau dilihat seperti apa SQL-nya ini nih. Tuh, ya. Select cuan segala macam. Ini kalau di running ke dalam view-nya MySQL ya jadi dia. Ya. Dia bisa having, bisa juga where sih sebenarnya. Oke. Nah, dari profit loss ini kita bisa susun lagi nih. Ya, kita bisa susun lagi eh apa namanya? Profit loss. Nah, di sini saldonya nggak nol lagi. Saldonya 13. Izin Pak, Iya, silakan. yang saldo kredit Maya tuh kosong Pak. Yang penjualannya. Kan penjualan minus 15 tuh Pak. Iya, ya. Seharusnya kan di saldo kreditnya terisi. Di sini punya Maya kosong Pak. Terus ada Berarti yang apa? transaksinya belum input tadi yang penjualan. Udah minus 15 Pak. Tapi di saldo kreditnya nol. Di saldo kreditnya nol. Iya kan Bapak tuh kan 15, positif 15 Pak. Iya, iya, betul, betul. Oh, rumusnya kali salah. Coba cek. Nih, coba dilihat. Yang di saldo kreditnya. Sal- Sama Pak. Ininya Saldo. udah ini. If saldo kecil dari nol. Udah Pak, saldo kali minus 1. Iya. Udah sama Pak. Gimana? Kalau sama harusnya jalan dong. Di sininya keluar nggak minus 15-nya? Keluar Pak, minus Nah, keluar. 15. Berarti di Tapi sini di salah saldo, ini. iya, Mm-mm. Ininya keluar nggak? Ini sama nggak keluarnya? sama Pak. Ini nggak keluar yang ini doang kan? Iya, Kayaknya salah di rumus ini kayaknya ya. Rumus Ini, saldo kredit itu Pak, makanya agak coba cek ininya nih. Expressionnya ada nggak nih? ada. Oke, coba di share. Ini, Pak. Oke, sebentar. Saldo, coba di view, view apa Maya? Ya. Nah itu ada salah, itu salahnya, itu salahnya. Yang, Coba desain view lagi, desain view lagi. Nah, dia sudah kasih tahu salahnya. Coba view lagi, tekan view sekali aja. Nah, ini salahnya. Dia nggak bisa ngitung. Coba lihat saldo apa dia bilang enter parameter kan? iya, Itu salahnya. sal, saldo dikali minus 1 kan Pak? Iya, artinya ada kesalahan di situ. Coba di cancel dulu, cancel.
Oke, coba diperbesar sum saldonya ini. Yang di saldo itu diperbesar kolomnya. Saya nggak kelihatan rumusnya. Nah, tuh, oke. Ini pakai titik koma ya. Iya. Oke, oke. Geser ke kanan. Geser kanan ini nih. Tuh, ya. Saldo kredit. Saldo kredit jika if saldo kecil dari nol, maka saldo. Oh iya, saldo kali min satu itu bukan dalam tanda kutip, dalam tanda siku, dalam kurung sikunya enggak. Dihapus kurung sikunya itu. Nah, itu depannya juga. Oke. Ya, itu baru benar. Hmm? Ini masih salah tuh gimana? Saldo sebentar. Jika saldo gini, saldo debitnya itu tolong digabung aja lah ya. Saldo debit, saldo kredit itu digabung aja namanya. Jadi dia bingung ntar. Ya. Nah, itu juga. Oke. Coba saldo udah simpan buat view. Saldo kali coba ndak usah pakai ini saldo itu ya. Hmm, coba dihilangkan kurung siku dulu. Hilangkan kurung Ya. sikunya. Ya, saldo itu di situ ya. Semuanya. Nah, tuh ini juga saldo ya kali min satu ya. Coba di enter. Tetap Iya, iya muncul. benar. Berarti udah benar. Saya memastikan itu benar nama nama apa namanya? Nama fieldnya. Hmm. Ya, ini saldo yang di sini. Tolong dicentang show-nya. Saldo So- kiri. Oh ini. Kiri-kiri. Ya, itu. Coba di view. Mm-mm. Nah, Nah, baru ada. muncul ya. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut ya. Baik, ini tadi kita sudah filter atau kita sudah tampilkan hanya untuk saldo penjualan harga pokok dan beban. Oke. Jadi untuk membuat reportnya kan dalam laba rugi itu, ya, laba rugi kan begini nih. Profit loss itu kita punya hmm, pendapatan atau income kemudian macam-macam di sini ya. Lalu sudah ada expense kan begini nih. Nah, artinya ini adalah grup. Nah, baru masuk konsep grouping. Ini grup, ini juga grup. Nah, jadi kita akan buat di sini udah selesai. Nih, kita create lagi report design. Oke. Langkah pertama sama, kita akan koneksikan report itu dengan sumber data, yaitu ini nih, profit loss kan. Saya ingin kasih di sini judul lagi. Nah, karena saya orangnya males, copy paste aja. Ya. Nah, oke. Ini profit loss lah ya. Oke. Lalu kita koneksikan, ya ini kita klik report sumber datanya.
Ini ke profit loss. Oke. Lalu muncul di sini kan field atau kolom-kolom datanya. Nah, karena kita tadi menggunakan grup, mana yang income, mana yang expense. Nah, kebetulan kita juga ada satu lagi nih, ya. Ada satu lagi, COGS kan. Ini juga adalah grup. Grup, ya, cost of goods sold. Ini kan, kalau ada beberapa COGS. Nah, di dalam ini nanti kan nampak profit loss ya. Profit atau loss-nya itu adalah ya income dikurang ini dan ini. Kan gitu aja. Nah, jadi kita butuh grup di sini. Kita grup. Grupnya berdasarkan apa? Berdasarkan kelompok. Nah, ini ya, berdasarkan kelompok. Oke. Ketika kita sudah nambah grup, muncul lagi di sini headernya, ya. Kelompok header, kan ada ini, ya. Lalu ini saya bisa tambahkan, kalau headernya kita butuh misalnya ada footernya. Nah, secara defaultnya dia nggak pakai footer nih. Headernya kelompok ini, dia nggak punya footer. Jadi bisa kita tambahkan footernya. Ini dia. Kelompok footer, kelompok header. Nah, ini ya. Apa gunanya grup? Artinya grup itu dia hanya menghitung atau mengoperasikan pemrosesan data di dalam kelompok tersebut sesuai dengan grupnya. Misal kalau kita lihat kita punya profit loss, kita punya kelompok kan ya, ada grup penjualan, COGS dan beban. Berarti kalau ada beberapa penjualan dia akan hanya operasi di record-record tersebut aja. Ya, record penjualan aja. Ini contoh beban yang lebih banyak nih ya, dia akan beroperasi di sini saja. Jadi kalau kita nanti kita sum grupnya itu berapakah sum di beban, dia hanya ngitung yang beban aja. Nah, ini kelebihannya di grouping itu. Sorry. Ini dia. Nah, contoh di sini kita bisa tambahkan nih. Kita tambahkan kelompoknya. Karena grupnya kan baik kelompok, kita tambahkan kelompok ke situ. Tarik. Oke. Contoh dulu ya. Nih, kelompok. Kalau kita view, muncul beban, COGS, penjualan. Udah muncul grupnya masing-masing. Oke. Lalu ini kan nggak penting nih, kelompok-kelompok ini nggak penting. Nah, ini kita bisa buang labelnya. Nih, bisa kita ini kan. Kita kasih warna merah lah, ya, bold. Mungkin 12 gitu ya. Kita view lagi. Coba ini saya ini kan dulu. Nah, ini ya. Ini Ctrl C ke sini. Nah, di kelompoknya, di headernya ada judul, di footernya ada judul. Ya, kita view. Oke, ini ya, ini header, ini footer, ini header, ini footer, ini header, ini footer. Oke. Sampai sini oke. Nah, terus bagaimana mengisi data? Untuk data pasti munculnya di bagian detail. Nah, datanya apa? Datanya sudah pasti ini. Nama akun. Jadi nggak ada di dalam profit loss itu pakai kode akun ya. Nama akun, berikut saldo. Ini ya. Nih. Kalau kita view, sudah mulai kelihatan. Isi grupnya atau kelompok beban pasti ada beban penyusutan, ini, saldonya sekian. Oke? Nah, sekarang kita rapikan. Kita rapikan. Ini nggak penting, label ini dan label ini. Mari kita ini kan. Jadi ini label kita buang, ini label kita buang. Kita view. Aman ya? Nah, cuman mungkin kurang lebar aja.
Oke, kita kasih begitu. Ini juga nih. Nah, oke. Nah, sekalian aja deh. Ya, kita atur nih. Ini formatnya berarti pakai standar. Kemudian jarang dikasih apa namanya border ya. Jadi kita bisa atur ini tanpa border, transparan aja. Ini juga transparan, ini juga transparan. Oke, sudah mulai kelihatan. Walaupun belum benar ini, ya. Nah, lalu ini ya, ini sudah kelihatan. Ini kita atur begini. Sorry. Nah, dah. Kita bisa total ya. Ctrl C di sini, Ctrl V. Dah. Ini berarti kita butuh sama dengan sum saldonya. Coba lihat. Jadi di bagian sini 980 total dari ini. Beban ini semua. Harga pokok total 100, penjualan total minus. Oke. Tinggal dirapikan. Ini sorry tinggal dikit nih. Oke. Sekarang bagaimana mengaturnya menjadi urutan yang benar. Nah, ini kadang mengganggu juga ya. Apa namanya ini alternating row ini ya. Ini kita hilangkan aja lah ya. Berarti di sini kita nggak butuh nih alternating row colornya. Ini kita juga nggak butuh. Ini juga kita nggak butuh. Oke. Simpan. Profit loss. Oke. View. Nah, sekarang masalahnya kan harusnya penjualan muncul di atas. COGS setelah itu baru beban dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena kita bisa tebak ya, ini B, ini C, ini P. Artinya pada saat dia lakukan grouping, grouping itu sudah di sort otomatis based on ascending. Ya, padahal kita pingin ya laporan kita tuh munculnya bukan based on ascending nama kelompoknya ini. Nah, di sini gunanya yang tadi itu nomor ini supaya dia muncul dulu di nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Jadi dari kelompok ini kepala kode akunnya. Nah, jadi kita bisa atur di sini sebelum dia grouping dan dia lakukan ini with A on top ini adalah sortingnya. Kita punya sort manual sendiri di atas sebelum ini. Jadi kita add sort dulu based on nomor dari paling kecil ke paling kanan. Dan sorting ini harus jalan duluan sebelum group on. Jadi ini kita geser ke atas. Kita view. Nah, baru muncul penjualan COGS beban. Oke. Nah, ini kata-katanya kan kurang pas nih. Total penjualan, harusnya total penjualan, total COGS, dan total beban. Jadi kita bisa tambahkan di sini, di bagian bawah ini, sama dengan gitu ya, total pasi, kita gabung dengan ini, kelompoknya. Maka muncullah total penjualan, total COGS, total beban. Oke. Nah, berapa profit loss-nya? 15 juta kurang 100 kurang 980. Nah, kita bisa atur
Karena itu akan menghitung seluruh data, jadi kita nggak bisa di pack footer. Nah, kita selalu bekerja ke report footernya. Oke, ini terlalu besar ya. Sip. Jadi kita kerja di sini. Dan rumusnya ini juga nih. Copy paste. Nah, apa yang akan diceritakan di sini? Ini sorry. Ini nama objeknya kan teks 6. Ya, teks 6. Ya, kita gantilah namanya. Mungkin ini profit loss namanya ya. Profit TXT lah ya. TXT. TXT profit loss. Nah, ini dibiarin aja karena sudah ada nama ya. Ya, ini sementara kita hilangkan dulu deh. Nah, kalau kita view, artinya kita profit nih. Posisinya profit. Nah, tapi penyajian kita salah. Dalam profit loss itu biasanya angkanya positif semua. Nih. Total penjualan itu harusnya angkanya positif. Ini juga positif sebenarnya. Ini positif udah positif ya. Jadi kita bisa atur begini nih. Absolut, oh sorry. Kalau absolut juga salah nanti ininya. Logikanya adalah jika kelompoknya adalah eh, penjualan tadi ya. Ya, jika kelompoknya penjualan, maka saldonya harusnya saldo kali min 1. Jadi sama dengan jika kelompok sama dengan penjualan, maka saldonya kali min 1. Kalau tidak, dia saldo. Datanya. Oh iya, sorry. Kita butuh ini nih. Kali min 1. Kalau tidak, dia sesuai dengan saldonya aja. Coba tes ya. Oke, udah benar ya. Yang ini bisa kita pakai nih. Oke, berarti dalam rumus ini kita gunakan if juga sih. Ya. Nah, oke. Ini berarti dia sum. Di sini sum tutup. Gitu ya. Mau nggak nih?
15 juta dikurang, ya ada yang salah di sini nih. Ini ada yang salah nih. 15 juta dikurang 100 dikurang 980 dong. Nah, ini salah nih ya. Nah, ada yang salah di rumus tadi itu. Ini nggak begini. Jika kelompok penjualan maka saldo min satu. Kalau tidak, iya salah nih. Ini benar nih salah nih. Jadi di sini tetap sum saldo kali min satu sama dengan sum saldo kali min satu. Oke. Jadi ini permasalahan tadi karena kita ngitung pakai profit loss, angkanya ada minus, ada yang plus, sementara penyajiannya harus plus semua, maka kita gunakan rumus bantuan di sebelah kanan sini. Nah, jadi ini kita bisa hilangkan sih sebenarnya. Ini di delete, 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 coba view, udah. Nah, ini ya. Nah, udah benar ya. Nah, ini ada rumusnya, ada ininya. Penjelasan dari ini totalnya. Kalau angkanya positif berarti profit dong, ya. Kalau angka ini positif berarti profit, kalau angka negatif berarti loss, gitu ya. Jadi ini sorry, di rumusnya itu ini teks 10, sorry. Ini kita kasih txt profit dah ya, profit loss. Jadi kita kasih keterangan di sini jika txt sorry profit loss besar dari 0, maka yang keluar itu profit ya. Kalau tidak sudah pasti loss. Coba dicek. Nah, net profit, net loss gitu ya. Oke. Oke, profit loss selesai. Jadi kalau pingin dimaksimalkan lagi bisa-bisa saja ya. Terakhir itu masalah balance sheet. Nah, kita tahu balance sheet itu isinya posisi keuangan pada satu waktu tertentu ya. Di mana di situ kalau kita dalam prosesnya belum ada closing entries, kita mesti akan bawa ini nih, net profitnya atau net lossnya. Nah, jadi tinggal kita atur ininya. Profit loss berarti di sini kita bisa copy paste lagi, close lagi. Kita bisa copy paste trial balance tadi. Ini berarti balance sheet.
Di balance sheet kita atur ya. Yang muncul itu 1 sampai 3. Artinya apa? Kecil sama dari 3 kan gitu ya. Berarti di sini dia kecil sama dengan 3. Oh tadi besar dari 3. Sekarang ini kecil sama dengan 3. Nah bisa dilihat nih. Selisihnya 1.392.000 itu akan sama dengan selisih di sini kan tadi ya. Ya 1.3920. 1.3920. Ya. Artinya kita akan membawa ada profit loss yang belum di closing ke dalam balance sheet kita. Nah, ini bisa kita atur lagi nih. Jadi cara kerjanya sama, ya. Cara kerjanya sama. Ini kita bisa copy paste, Ctrl C, Ctrl V, ya. Ini balance sheet. Oke. Jadi nanti ini kita atur. Ini adalah report balance sheet, ya. Oke. Lalu datanya kita atur. Ini masih profit loss, kita ganti ke balance sheet. Oke. Lalu kita lihat. Nah, ini minus utang segala macam. Nah, ada net loss lagi. Oke. Nah, ini masih belum benar ya. Nah, nanti kita atur ini. Jadi nanti kita akan munculkan aset, liabilitas, ekuitas. Secara nomor sudah tampil karena kita punya sorting kan ya. Sorting jadi by nomor. Sudah benar ya. Cuman masalahnya ini masih belum benar dia tampilkan yang bagian ini nih. Nah, jadi kita atur yang bermasalah tuh bagian liabilitas dan ekuitas. Oke. Jadi kita bisa atur ini. Ini kita perbesar aja lah ya. Biar enak ngatur ininya biar kelihatan. Jika kelompoknya adalah tadi apa aset ya? Jika kelompoknya aset, maka dia tampilnya positif kali min 1. Nah, ya. Aset, maka dia saldo. Sorry, sorry. Maka dia saldo. Kalau tidak, itu saldo kali min 1. Eh, Oke. Jika oh sorry sorry komanya. Oke. Nah ini tinggal pindah. Coba dites dulu. Salah ya. Ini ada yang salah nih. Kayaknya Kita- tadi aset A-nya ketinggalan, Pak. Oh iya bener. Nah udah benar ya. Nah udah benar dari sininya. Cuman ini kan masih salah nih. Ya. Total aset samanya masih salah nih. Ya. Nih. Jadi ini ya. Oke.
Udah benar. Cuman penyajian salah, urutan penyajian salah. Nah, jadi kita tambahkan karena tadi sortnya baru sampai sini, lalu grup on kelompok, kita butuh sort lagi akun-akun ini mesti di sort based on kode akunnya. Oke, baru muncul kas, bank dan teman-teman. Oke, nah ini ada yang salah juga nih. Zoom saldo aja ya. Ini oke ya, net profit. Jadi net profit current period ya. Oke. Nah, baru benar ya. Ini nanti kalau di total ini 20.900 tambah 202 tambah 132 harus balance dengan ini nih. Oke. Baik, sampai di sini selesai bagaimana kita menyusun sebuah database untuk aplikasi akuntansi yang cukup sederhana, kemudian juga bagaimana kita menyajikannya untuk diolah di dalam sebuah aplikasi menggunakan Microsoft Access.